Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan kami hari ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang kedua, menjelaskan tentang Sunan Ampel. Baik anak-anak, sekarang kita membahas yang A-nya, silsilah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan penerus Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Setelah Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi, Sunan Ampel mendidik kader-kader penyebar ajaran agama Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga yang menikahkan mereka dengan putri-putri para penguasa di bawah kerajaan Majapahit. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Nama Ampel itu diambil dari tempat tinggalnya di Surabaya. Beliau lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Gresik dan ibunya adalah Dewi Candrawulan. Beliau juga mempunyai saudara bernama Raden Santri atau Sajid Ali Murtado. Adik Dewi Candrawulan bernama Dewi Dwarawati merupakan istri Prabu Brawijaya. Dengan demikian, Raden Rahmat merupakan keponakan Raja Majapahit. Beliau tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Di Kerajaan Campa, Sunan Ampel dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, sangat terpelajar, dan memiliki ilmu agama Islam yang mendalam, serta berakhlak mulia, suka menolong, dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Kealiman dan kecerdasan Raden Rahmat terkenal hingga ke Kerajaan Majapahit. Penjelasan selanjutnya yaitu yang B, perjuangan Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Ampel ada beberapa. Yang pertama, berdakwah melalui jalur pernikahan. Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri para penguasa yang ada di bawah kerajaan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Cara menjalin kekerabatan dengan para penguasa yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang A, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban. Kemudian yang B, Sunan Ampel menikahkan kerabatnya yang bernama Khalifah Husain dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Sunan Ampel menunjuk Khalifah Husain untuk menjadi imam di Madura dan Sumenep. Beliau berhasil mengislamkan semua penduduk Madura hingga Sumenep. Kemudian Sunan Ampel menikahkan Syekh Maulana Gharib dengan Niken Sundari, putri Pati Majapahit bernama Mahodra. Yang D, putri Sunan Ampel yang bernama Mas Murtasiah dinikahkan dengan santrinya bernama Sunan Giri. Kemudian yang E, adik Mas Murtasiah yang bernama Murtasimah dinikahkan dengan santrinya yang bernama Raden Patah
yang menjadi Adipati Demak. Kemudian perjuangan Sunan Ampel yang kedua yaitu membangun masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren menjadi tempat untuk beliau mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru. Di masjid dan pesantren, Sunan Ampel mengajar dan menggembleng para santri dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu, beliau tidak hanya mengajarkan para santrinya ilmu syariat, tapi juga ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Sunan Ampel mengajarkan ilmu tasawuf, tarekat Naksabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Sunan Ampel diberi gelar kehormatan Susuhunan yang memiliki dua makna. Pertama, sebutan Susuhunan karena Sunan Ampel kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang bermukim di Ampel. Kedua, sebutan Susuhunan karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat kepada santrinya. Perjuangan yang ketiga yaitu berdakwah dengan lemah lembut atau berbudi luhur. Prabu Brawijaya sangat senang dan terkesan kepada ajaran Sunan Ampel. Raja menganggap agama Islam adalah ajaran yang mengajarkan budi pekerti yang mulia, sehingga ketika Sunan Ampel mengumumkan bahwa ajarannya adalah agama Islam, Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Sunan Ampel diperbolehkan menyiarkan ajaran agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh Majapahit, asalkan tidak dipaksa. Sunan Ampel menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Pada akhirnya, banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang C, kisah teladan perjuangan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam dengan raja pertamanya yang bernama Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon itu, beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang, huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di pesantren. Kemudian, Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Mungkin cukup sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.